Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nora Asmani, pengajar dari SMPN 31 Jakarta, CGP Angkatan 11, kelas 29. Kali ini saya ingin melaksanakan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat. Kebetulan rekan sejawat di mapel yang sama, yakni mapel IPA. Dalam coaching supervisi akademik kali ini ada 3 tahap, yakni yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi itu sendiri di dalam kelas nantinya, dan pasca observasi. Untuk kali ini saya ingin melaksanakan tahap yang pertama, yakni pra-observasi. Silahkan. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang Bu Dia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Kemarin kan habis cuti. Fresh ya, lebih fresh. Oh iya Bu Indri, sebelumnya mohon maaf sudah menyita waktu istirahatnya Bu Indri, dan terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya. Ya, sama-sama Bu Dia. Iya Bu Indri, saya ingin mengobrol sedikit nih tentang supervisi yang besok akan kita lakukan. Iya, ada apa nih Bu? Nanti ketika supervisi, apa tujuan yang ingin Ibu harapkan? Tujuannya karena materinya tentang gaya ya Bu ya, saya berharap anak-anak atau peserta didik itu dapat membedakan antara gerak yang sentuh dan tak sentuh, dan mereka bisa menghitung berapa jumlah resultan gayanya begitu. Itu aja sih. Jadi hanya 2 ya Bu ya? Karena masih baru pertemuan pertama. Jadi nanti anak bisa membedakan tentang gaya sentuh dan tak sentuh, dan anak bisa menghitung resultan gayanya ya Bu ya? Iya betul begitu. Baik. Ini kalau mau lihat modul ajarnya ya Bu ya. Siap. Sepertinya asik nih Bu Indri materinya. Pasti anak bakalan tertarik banget nih. Pasti seru nanti ketika belajar. Ya, karena kan anak-anak banyak gaya ya. Jadi selain banyak gaya di kelas, saya juga pengen tahu gaya-gaya yang suka mereka lakukan itu, biar mereka bisa tahu, oh ini loh gaya tarik, ini gaya dorong, dan gaya-gaya lainnya yang tidak perlu sentuhan gitu, seperti itu. Terus berapa jumlahnya nanti biar kita hitung bersama-sama. Kalau anaknya aktif, maka pembelajaran tentang gaya dan gerak ini pasti akan lebih mudah gitu. Baik. Kira-kira nanti Bu Indri mau pakai metode apa nih? Seperti biasa, saya kalau ngajar itu pakai metodenya diskusi kelompok. Jadi anak siswanya nanti akan saya bagi menjadi kelompok heterogen. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Random ya, siswanya sudah saya pilih antara yang hiper, tidak hiper, kemudian yang low sama yang middle, begitu semua tersebar rata gitu. Itu sih. Sepertinya menarik. Terus dengan metode diskusi per kelompok itu nanti kira-kira apa yang ingin Bu Indri kembangkan? Karena saya buatnya dalam kelompok, yang pasti saya ingin ada jiwa kepemimpinan yang terbentuk oleh setiap siswa. Jadi setiap kelompok pasti nanti akan ada yang dipilih menjadi ketua kelompok, kemudian anggotanya siapa, dan mereka nanti di akhir akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi harapan saya terbentuk jiwa kepemimpinan, kerjasama, ya nilai-nilai karakter yang diinginkan sebagai profil pelajar Pancasila itu sih. 2 elemen itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti apa yang ingin dikembangkan bisa terlihat ya Bu ya ketika proses belajar yang sesungguhnya di kelas. Amin. Jadi walaupun anak-anaknya nanti banyak gaya yang dilakukan, mereka tetap bisa fokus. Nanti saya akan selipkan dengan cara ice breaking, menarik dengan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan pembelajaran begitu. Wah, sepertinya saya jadi nggak sabar ini ingin masuk di kelasnya Bu Indri. Ditunggu kedatangannya nanti di kelas 7E ya Bu ya, hari Rabu atau hari Selasa gitu. Nanti dilihat lagi ya jadwalnya Bu. Baik, terima kasih Bu Indri atas waktunya. Kita ketemu di kelas besok ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Dia. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum ibu ngajar, ibu absen dulu ya guys. Ya, Bu. Yes. Ini hari apa ya? Hari Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 12 ya? Yang kelipatan 10. Tahu kelipatan 10? Berarti berapa? 10, 20, 30. Absen 10, 20 dan 30. Ingat absen kalian masing-masing? Ingat. Baik. Absen 10, 20, 30 cari cara akan mutiara buat ibu atau buat ibu kamu atau buat teman kamu juga boleh ya. Ahmad Rizky Baidowit. Alfiana Diani.
ya. Kalau misalnya sikat giginya ada 2 dibawa dulu, handuknya dibawa dulu. Nah sebelum belajar, ibu pengen kalian lebih siap lagi. Kita dengerin dulu video ini, didengerin. Kalau kalian mau menjaga mata boleh, tapi jangan tidur, gitu ya. Didengerin cuma 5 menit aja. Kalau berisik nanti gak kedengeran ya. Jadi tolong ya. Kita mulai. Yuk. Pasang telinganya kalau telinganya copot ya. Kita mulai. Iya, oke. Bendera, silakan yang mau bendera biar mulai. Nah, silakan pejamkan mata kalian. Pegang bagian tubuh yang merasa cemas. Kamu dapat memegang dadamu jika jantungmu sedang berdebar. Kamu juga dapat memegang bagian bawah tubuh yang lain. Ucapkan kalimat ini selama mengangkat bagian tubuh tersebut. Kamu hidup. Kamu sedang cemas ya? Tepuk diri kalian. Tangan kiri berkaca. Kamu sedang menjelaskan. Cemas, sedih, bahagia. Kenapa kamu cemas? Kenapa kamu cemas? Cari tahu. Cemas itu hari ini saya tahu agama, ada belajar agama, ada tujuan. Pegang. Kamu sedang berada di tempat yang aman. Wajar kalau kamu takut dan bisa. Masalahmu sangat banyak. Pikiranmu paling mudah. Tenang ya, tidak akan ada yang menyakitimu. Tunggu, aku izin ngomong ya. Kita bisa lewat sama kan? Akan baik-baik saja. Kamu dapat berdialog dengan tubuhmu di mulut anggota tubuhmu.
prestasi ilmu karena anggota tubuhmu sudah berfungsi dengan baik untuk mendukung seluruh aktivitas belakangan kamu. Alhamdulillah yang hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih bisa belajar sama-sama di kelas ya. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuhmu. Yuk sama-sama kita ucapkan terima kasih diriku. Yuk pada bangun dulu yang lagi mau ngiler. Dah. Ayo sama-sama kita ucapkan terima kasih diriku. 1, 2, 3. Terima kasih. Amin. Sekali lagi, satu kali lagi kalian ucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke. Ada yang masih ngantuk? Jadi ngantuk, siapa yang jadi ngantuk? Enak gak kalau tenang? Enak. Enak kan ya? Biasanya kalau kita relax, kita bisa nyerap apapun dengan lebih mudah. Kalau kalian yang pendieman, ya dari pas ibu dateng, agak-agak sulit. Yang ada nanti mental semua yang mau disampaikan. Tapi biar kalian jangan ini hilang ngantuknya, ikutin ibu ya. Ibu punya gerakan sederhana. Kemarin kan udah ada gerak ya. Nah sekarang ibu mau ada gerakan tepuk 1 sampai tepuk 5. Tepuk 1 kayak gini. Tepuk 2 kanan kiri. Tepuk 3 kanan kiri atas. Tepuk 4 kanannya 2 kali, kiri 2 kali. Tepuk 5 kanan 2 kali, kiri 2 kali dan 5 yang terakhir. Gitu ya, bisa? Tepuk 1. Kita tungguin, ada yang tahu. Kita ulang ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Ulang. Tepuk 2 kanan kiri ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Sekali lagi tepuk 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Tepuk 5. Sudah siap? Ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Udah belajar gerak. Hari ini kalian akan belajar tentang gaya. Ini dia. Udah ya. Apa sih gaya? Gaya itu saya Bu, saya banyak gaya soalnya gitu aja saya. Tujuan kalian mempelajari gaya itu apa sih? Ada yang udah tahu? Belum kasih tahu aja. Tujuan kalian mempelajari gaya adalah supaya kalian tahu ada berapa macam-macam gaya. Minggu lalu udah sempat ada bahas ya. Kita minggu depan akan belajar tentang gaya karena udah tahu tuh ada gaya apa itu kemarin. Gaya magnet. Saya gesek. Purnomo, ada gaya apa lagi Nomo? Tahu ada gaya apa lagi? Belum tahu. Itu apa? Karena hari ini ibu akan ulang dengan rinci. Kalian akan mempelajari ada gaya apa aja. Karena ibu cuma nanya ya dari gerak kita kan jadi ada gayanya. Contoh-contoh gayanya. Nah sekarang ibu akan tampilkan sedikit gambar-gambar. Ini ada contohnya. Dari gambar ini, kira-kira ada gaya apa ya di sini? Nah, gaya tarik aja. Tarik menarik. Dia ada berapa orang? 2. Ya, yang tahu coba angkat tangan. Oh, Aero angkat tangan. Silakan Aero. Tadi angkat tangan kecil dulu gitu kan. Ada ini gaya apa ya Aero? Gaya tarik menarik. Lagi ngapain orangnya? Tarik tambang. Jadi kalau kalian lagi 17 Agustus lomba tarik tambang ternyata itu sedang melakukan melakukan gaya tarik dan menarik. Kita lihat. Sebentar. Nah, jadi apa sih gaya?
Maulana, Maulana, Adnan, Maulana Adnan, Adnan Maulana. Gaya geseknya antara apa dengan apa, Nan? Pulpen dan pensil. Pulpen. Hah? Pulpen. Pulpen dan Pulpen dong. gaya gesek itu Pulpen dan kertas. terjadi dari dua benda loh ya. Kalau sendirian gesekannya sama apa, Nan? Pensil. Kalau orang lagi nulis itu kira-kira dia gesekannya antara apa? Ada yang tahu silakan angkat tangan. Silakan. Yazid ya? Iya, betul. Antara pulpen dengan kertas. Next, ada gambar orang lagi main basket. Apa ini contohnya? Aero. Ini maksudnya gaya apa? Gaya gravitasi. Kenapa disebut gaya gravitasi? Karena bolanya mantul.
Gaya itu apa? Jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Bagaimana menghitungnya? Silakan lihat rumusnya yang ada di halaman 121 ya. Gaya yang searah bisa kalian jumlahkan, sedangkan gaya yang berlawanan arah tetap kalian jumlahkan mengikuti kaidah matematika. Tahu kan ya? Ada pertanyaan untuk baca? Terakhir kesimpulan. Silakan kalian buat kesimpulan tentang macam-macam gaya yang telah kalian pelajari hari ini. Bisa? Kalau sudah, nanti Ibu minta salah satu kelompoknya memperkenalkan kita di depan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Mau berapa lama? Ya, 20 hari. 20 menit. Waktu kita kan cuma 3 jam pelajarannya. Tadi udah 1 kali gaya, berarti 1 gaya. Masih mau 20 menit. Mulai dari sekarang di kertas ini, yang satu orang kerjain di sini, lainnya boleh nulis di buku tulisnya masing-masing. Temennya ada yang lainnya, denger nggak? Kamu denger selesai? Nggak, diulang. Nanti yang presentasi satu orang per kelompok atau sekelompok semuanya masing-masing. Pertanyaannya nanti yang presentasi sendirian atau sekelompok royokan ke depan, gitu ya? Enaknya gimana? Rame-rame. Oke, kalian setuju ya? Ya. Setuju ya? Setuju ya? Terima kasih setuju. Kalau presentasi karena kalian penting bareng-bareng kelompok, jadi biar fair, biar adil, semuanya maju ke depan. Silakan ambil bagiannya masing-masing. Siapa yang mau siapa yang mau nomor 1, 2, 3, kan sini ada bagian A, B, C ya. Kalau semuanya mau juga bisa. Dikondisiin aja sama kelompoknya masing-masing. Ya. Cuma 3 nomor tuh. Bisa ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau sudah ada pertanyaan lagi, silakan mulai dikerjakan yang KPI-nya ya. 20 menit. Bisa dilihat berarti sampai angka berapa? Oh iya. Sampai angka berapa? Nah, Robi yang caranya ini aslinya itu aslinya cakep, memang berwarna dan ada gradasinya. Ternyata pas di fotokopi itu agak-agak ada ketegalan. Itu hurufnya gaya gitu ya. Depan-depannya itu gaya-gaya gimana? Oke, ya. Tapi halaman berikutnya jelas kok tulisannya. Ada lagi pertanyaannya mengenai gaya? Kalau mau nanya silakan. Silakan. Yang kecil tangannya ya. Berarti mulutnya diam. Ya, tarik dulu proses kerja. Ini kelompok saya. Ibu, iya mau nanya kan, sebentar ya saya gantian. Ini juga. Yang masih mau nanya kalau pertanyaannya sama, sorry, pinjam sayang. Nih, dilihat di bagian yang pertama pernyataannya ada beberapa nomor nih. Kalian kasih nomor lagi aja
gaya magnet, gaya mesin, gaya otot, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya pegas atau gaya gesek. Yang cocok kalian tulisin di sini. Kalau kita pakai handphone, kalian tinggal ngedrag doang. Cuma itu pengennya kalian tulis, ya. Ada lagi? Ada yang masih mau nanya? Tetap nanya, oke. Emang mau? Bisa. Antri saya. Enggak, iya, yang lain ngerjain juga di buku masing-masing. Nanti yang jadi ada tugas ini. Ya boleh. Ada lagi? Enggak. Kesini. Kenapa sayang? Kelompok ini. Iya. Yang sesuai. Mau dirapiin? Kasih nomor. Biar tahu. Iya, ditambahin G. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada, jelas ya. Iya. 7E. Ya. Udah dengan kelompoknya masing-masing. Tolong nggak usah nyebrang ke kelompok yang lain. Intinya. Bisa. Perhatian 7E, bagian 1 atau bagian A di sini. Kalau gaya geseknya ibu kasih contohnya di sini cuma satu nih pilihannya. Tapi kalian jawabnya bisa lebih dari satu, boleh nggak? Boleh, namanya pilihan. Boleh. Kalau menurut kalian dari pernyataan yang ada di sini dari nomor 1 sampai nomor 7 ada lebih dari yang di sini, silakan. Saya jawaban kayak gini ada dua, apa-apa. Atau nggak ada gaya otot sama sekali berdasarkan pernyataan ini, silakan. Itu hasil diskusi kalian. Kalian kan udah berlima nih, silakan diskusi nomor 1 bagian yang A ini contohnya gaya dengan menggunakan tenaga, misal ibu ngangkat speaker ini misalnya. Ini tuh maksudnya gaya gesek secara menurut kelompok lain kalian. Silakan ditulis. Ternyata pernyataan nomor 2 juga gaya gesek, ya udah tulis juga. Tapi diskusiin dulu sama teman-teman kalian yang sekelompok. Jangan nyebrang sama teman kelompok lain. Gak apa-apa kalau jawabannya beda. Nanti kita akan presentasiin gimana mana yang benar jawabannya gitu. Paham? Diskusinya dengan teman kelompok aja. Bisik-bisik biar gak kedengeran kelompok yang lain. Biar gak ada yang oke? Silakan lanjut dikerjain sampai angka 11 ini. Oh iya, satu lagi nah, walaupun kalian kerjain di kertas sama beda yang ibu bagi ini, masing-masing kalian tetap tugas kelompoknya ini yang nanti buat dipresentasiin. Tugas individunya tetap ada di buku. Nanti di lain. Langsung juga nomor 1 gaya angkat itu termasuk gaya gesek misalnya. Langsung mungkin soal jawabannya sedikit aja. Nggak usah bikin jangan bagian B-nya kalau kalian mau tulis di buku langsung diketahui dan juga soal cerita yang bagian B-nya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya nama saya Agit. Kami akan membacakan presentasikan hasil diskusi yang lain disimak ya. Sudah stop dulu teman itu nanti ya. Disimak dulu temannya lagi presentasi. Kalian cek dengan hasil kerja kelompok kalian. Kalau nanti misalnya ada yang nggak sesuai, nanti kalau mereka udah selesai, kita akan bahas sebenarnya yang benar jawabannya yang mana, begitu ya? Paham? Paham. Oke, silakan dilanjutkan. Jawabannya adalah gaya otak. Part 2, gaya yang terjadi antara dua benda yang saling bergesekan adalah Namanya gaya gesek. Ketiga, gaya tarik yang diakibatkan oleh bumi. Jawabannya adalah gaya gravitasi. 4. Gaya ditimbulkan oleh muatan listrik. Jawabannya gaya listrik. gaya yang berasal dari magnet adalah gaya magnet dan gaya yang digunakan gas adalah gaya gas. Gaya yang berasal dari mesin. Jawabannya adalah gaya mesin. Oke, selanjutnya lanjut aja dulu ya. Nomor 1. Suatu benda diberi gaya M1 dan M2 sebesar 60 N dan 80 N ke arah yang berlawanan. Maka hitung besar kesulitan gaya yang diberikan terhadap benda tersebut. Kalau berapa hasilnya? Sebutin hasilnya. Iya, kalau mau pakai speaker boleh. Jawabannya Jawabannya Mi 20 Newton. Oke, next.
Atau searah, boleh bahasanya boleh diganti searah ke arah F dua, bisa kayak gini. Ini kasus yang pertama. Kalau misalnya itu ganti kasusnya, pasti soal yang sama Bu, saya beda jawabannya 20. Berarti gambarnya nggak seperti yang ini. Wah, bisa nggak? Bisa, karena ibu nggak nentuin kanan kirinya. Berarti tadi dia bikinnya S1-nya
Kenapa? Kemarin kenapa? Kemarin hujannya hari ini juga. Berapa hasilnya? Minus. Hasilnya berapa? 20 ton. Ke arah mana? Kanan atau kiri? Hasilnya positif atau negatif? Positif.
Kasih tahu Bu. Apa mau Jani? Ini dari seluruh gaya tadi ada 7 gaya ya nggak? Gaya pegat, gaya gravitasi, gaya otot, gaya mesin, gaya gesek. Inti dari seluruh gaya yang udah kalian pelajari itu hanya ada 2 macam gaya sebenarnya. Dibagi jadi 2 doang. Ada yang tahu gaya apa aja? Gaya nyatet ya. Apa saya gaya mendorong dan gaya tarik? Gaya mendorong dan gaya tarik. Nah, silakan. Mau Zahara? Gua mau. Oh, saya. Saya. Mau Yani, silakan. Saya juga. Nah, Saya. ayo. Saya. Saya. Gaya gesek kan? Gaya gravitasi kurang tepat. Ada lagi yang bisa menyimpulkan ini dari seluruh gayanya. Apa? Cuma ada 2. Gaya apa aja? Gaya rame-rame. Gaya rame-rame. Banyak gaya. Tidak ada. Banyakan gaya. Gaya Oh, mesin. ada. Tulisannya belum ada di LKPD. Kalau ada di PowerPoint. Intinya adalah gaya Mesin. gaya dorong, gaya tarik ini butuh tangan ibu kan ya? Otot. Butuh ya, gaya otot, gaya tarik termasuk ibu pegang atau sinonimnya ngapain? Sentuh. Iya. Berarti yang satu adalah gaya sentuh, yang kedua adalah gaya tak sentuh. Contoh gaya tak sentuhnya apa tadi? Sampai disentuh dia bisa bergerak. Gaya gravitasi. Gak harus ibu jatuhin botol minum. Buah kalau udah matang akan jatuh. Gara-gara apa? Gara-gara matang. Gaya gravitasi. Itu aja hari ini. Terima kasih 7E. Oke, sama-sama. Sebelum Menghilang. apa gunanya? Ada sebelum ibu tutup. Silakan nanti kalian catat nih. Pertemuan berikutnya ibu akan bahas tentang gaya-gaya berdasarkan Sesuaikan gaya. Pak Newton. Ada berapa macam gaya Newtonnya ya? Silakan kalian baca seperti apa bunyi hukum Newtonnya dan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan untuk tugasnya yang minggu depan besok. Kita ketemu lagi besok guys. Besok. Iya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Apa tugasnya tadi? Fatan. Tugasnya apa buat minggu depan? Buat besok. Oh, apa tugasnya? Ituan. Tentang gaya apa? Kalian tadi lagi sibuk. Pakai pensil mana pakai pensil? Tugasnya besok apa ya? Saya itu dari saya. Baiknya adalah sudah jelas. Usahakan dirapikan bukunya, dibuat dari bukunya. Terima kasih bukunya. Bukan bawa bangku gua tadi. Tas gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nora Asmani, pengajar SMPN Liga Jakarta CGP Angkatan 11 dari kelas 29. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan rangkaian kegiatan dari coaching supervisi akademik bagian pasca observasi. Selamat menikmati. Gimana menurut Bu Indri? Gimana Bu? Pasca observasi saya kemarin ya,
Gimana kabarnya hari ini dulu aja? Iya. Alhamdulillah, kabarnya saya masih diberi kesehatan walaupun menerpa badai kemarin sore Bu, ya Allah hujannya. Alhamdulillah sehat. Baik. Eh, Kemarin kita sudah sama-sama pelaksanaan supervisi di kelas. Saya sudah melihat Bu Indri mengajar. Pada tahap pra-observasi, saya sudah bertanya sedikit tentang tujuan Bu Indri nanti mengajarnya, apa yang mau ingin capai, kemudian metode, kemudian pengembangan yang ingin Bu Indri raih. Nah, ketika saya mengikuti Bu Indri masuk dalam kelas mengajarnya Bu Indri, saya sudah melihat semuanya sudah ada, tujuan sudah tersampaikan dengan baik, kemudian metodenya juga sudah sesuai dengan yang Bu Indri rencanakan, yakni diskusi. Saya lihat juga anak-anak diskusi dengan aktif, ya yang namanya bercanda di kelas, biasanya Bu Indri nggak masalah, tapi Bu Indri bisa mengembalikan mereka untuk diskusi lagi. Sangat bagus sekali Bu Indri. Kemudian saya juga sudah melihat diferensiasi dalam Bu Indri mengajar sudah sesuai ya yang ada di RPP. Kemudian sudah didahului dengan existing juga sesuai yang ada di RPP. Anak-anak sudah enjoy, mindfulness-nya juga dapet, sampai anak-anak ada yang kebablasan ketiduran sampai harus dibangunin dulu untuk mulai belajar lagi. Mantap ya. Nah, dari kemarin yang telah kita lakukan di observasi, kira-kira menurut Bu Indri masih ada nggak permasalahan yang Bu Indri hadapi? Begini ya, karena saya pakai metodenya diskusi kelompok, pemimpinnya sudah bagus, sudah kelompoknya, sudah bisa memimpin teman-temannya gitu kan, pengen anak-anak tuh bisa ada jiwa kepemimpinan, leadershipnya itu terbentuk. Tapi tetap aja yang namanya anak ya, ada satu dua yang di luar dari apa yang saya harapkan gitu. Jadi semoga aja nanti kedepannya bisa seperti yang saya mau. Oke. Yang kemarin waktu saya ngajar itu, alhamdulillah anak-anak sudah bisa berkolaborasi antar kelompoknya. Leadernya sudah terlihat, dari ketua kelompoknya itu benar-benar bisa memanage teman-temannya. Siapa yang kebagiannya apa begitu kan, saya mempresentasikan kegiatan hasil diskusi, kemudian yang menjawab pertanyaan. Cuma masih ada 1-2 anak di beberapa kelompok yang masih suka hilang fokusnya begitu. Makanya kadang-kadang saya selipkan lagi kayak ice breaking supaya mereka tuh bisa refresh lagi, kemudian fokus lagi gitu. Karena mungkin ya karena kelompok gitu ya, mungkin dia ada yang boring atau apa gitu. Itu sih. Jadi PR masih tetap harus meningkatkan fokus lagi untuk beberapa siswa aja. Berarti menurut Bu Indri idealnya seperti apa harusnya diskusi di kelas yang bagus buat anak-anak itu? Karena kita masih kelas besar sih ya, kalau menurut saya ya bukan fase D itu harusnya, nggak harus ya mungkin. Setahu saya fase D itu biasanya satu kelas 32 anak. Nah di sekolah kita ini kan masih pakai 36 anak ya, kadang ada yang lebih dari itu gitu kan. Jadi ketika kita bikin kelompok yang besar, nggak besar banget sih, saya bikinnya standar yang 4-5 anak. Jadi sengaja supaya setiap anak itu punya andil atau ada perannya. Jangan sampai pakai kelompok yang satu kelompok itu lebih dari 5 orang. Takutnya nanti ada anak yang nggak ada kerjanya gitu, nggak kebagian kerja gitu kan. Atau memang sengaja, nggak apa-apa deh, kelompoknya banyak nih, saya yang tim hore aja gitu. Saya pengennya tuh kalau bisa malah cuma 3 orang per kelompok gitu. Cuma takutnya nanti yang saya maksudkan kemarin, kelompoknya itu kan heterogen, 4-5 siswa, biar ada yang low, ada yang middle, biar semuanya kebagian. Melihat kemarin pemetaan kelas 7E, anak yang
lumayannya itu ya menurut saya di pelajaran IPA itu hanya beberapa anak, jadi saya putuskan untuk bikin 7 kelompok. Jadi satu kelompoknya isinya memang 5, nggak bisa 4, karena nanti biar ada yang leadernya itu loh, sama yang bisa memimpin jalannya diskusi gitu. Keterbatasannya sih dari peserta didiknya gitu ya, memang kemampuannya yang agak ada yang kurang gitu. Itu sama apa lagi ya, selebihnya sih udah menurut saya anak-anak bisa diatur gitu kan, mau ngikutin walaupun kadang-kadang keluar dari konteks, biasalah namanya anak-anak ya saya kembaliin lagi kayak kemarin gitu yang ibu udah lihat itu sih. Iya betul, saya sudah melihat kemarin, sudah berusaha ya untuk mengembalikan anak lagi untuk kembali fokus dan sebagainya. Untuk saya juga udah melihat ini membantu anak yang istilahnya masih suka main-main biar bisa ikut aktif gitu di dalam kelompok. Nah, menurut Bu Indri, kira-kira Bu Indri butuh bantuan siapa untuk bisa mewujudkan itu nantinya bisa mendapatkan kelompok yang ideal nih untuk diskusi? Kalau pemetaan siswa di sekolah ini dari kelas 7A sampai H itu kan nggak bisa ikut campur tangan kita ya guru-guru. Palingan sih ya sesuai siswa yang ada, paling banter ya kita menambahkan guru, karena menurut saya lebih efektif kalau ada lebih dari satu guru, karena kita fokusnya juga kan akan membagi ya, kayak tadi Bu Dia ada beberapa anak yang terkendala gitu kan, saya bisa bantu, tapi kan yang terkendala banyak nih. Jadi sayanya harus movingnya tuh berkali-kali. Memang saya kan keliling di setiap kelompok yang nggak duduk malah kan. Nah kalau kita ada partnernya, kayak misalnya ada ibaratnya kalau di SD ada apa ya, walas sama ada guru mentor gitu. Kalau di sekolah swasta yang saya tahu, jadi enak ada yang handle ke sebelah sana, ke sebelah sini. Jadi anak-anak semuanya tercover dengan waktu yang terbatas gitu. Karena kan kita cuma 1-2 JT atau 3 JT kan begitu ya, nggak bisa full yang lama. Itu sih paling tambah bala bantuannya adalah guru pendamping atau mungkin siswanya yang diubah kelasnya jadi kelas kecil itu. Berarti menurut Bu Indri bisa untuk membantu mewujudkan kelompok yang ideal itu bisa mungkin rekan sejawat minimal ya Bu Indri yang bantuan dari rekan sejawat minimal ya. Iya, karena kan nanti bisa membantu menjelaskan. Iya. Selain rekan sejawat semapel, kemudian mungkin anak murid yang lebih pintar, ada nggak kira-kira siapa lagi yang bisa dimintai tolong? Bisa, tapi kalau begitu berarti nanti saya harus ganti dulu model pembelajaran ya, pakai tutor sebaya gitu kan ya, atau bisa juga sih pakai to stay to stray. Jadi nanti ada anak yang saya pilih dulu siapa yang sudah ahli, dijadikan kelompok ahli, nanti ada kelompok yang untuk menjelaskan. Cuma itu akan lebih riuh dari kemarin karena mereka akan ada yang standby, ada yang datang, harus diatur dulu kelasnya karena kan tadi balik lagi karena kelas kita usianya 36, untuk mengatur mejanya supaya sesuai kan. Untuk yang lebih muda tuh letter U ya, kayak di kampus-kampus itu enak, jadi movingnya anak mau berkunjung, karena to stay itu kan memang berkunjung ya, ada pihak tamu sama pihak yang didatengin gitu, itu lebih enak. Harus setting dulu. Nah masalahnya pelajaran saya itu kemarin setelah pelajaran orang lain, jadi ada spare time nungguin guru itu keluar dulu gitu, waktu 5 menit sampai 10 menit ya kan, baru saya kondisikan anak, saya siapkan perangkat saya, itu saja sudah memakan waktu. Kalau saya harus setting kelasnya dulu dan nanti harus ada spare time untuk saya balikin lagi, kayaknya nggak memungkinkan, kecuali saya jam terakhir atau saya jam pertama gitu. Itu sih Bu. Berarti bisa saya ambil kesimpulan sebenarnya selain bekerja sama dengan rekan sejawat yang semapel, bisa juga rekan sejawat yang beda mapel, minimal guru yang mengajar di jam sebelum jam IPA. Jadi kan istilah kata mungkin nanti bisa didiskusikan di mana supaya anak-anak itu ketika jam belajar IPA-nya istilahnya on time. Iya betul Itu ya. Menurut Bu ini kemarin kan diskusi anak seperti itu tuh.
tadi dibilang masih kurang sesuai nih. Kalau menurut Bu Indri, kalau misalnya dikasih skala 10 sampai 100, diskusi kemarin itu di skala berapa nih? Saya bagi dua boleh nggak nilainya? Gini, maksudnya kalau untuk leader kelompoknya, saya kasih nilai 8,5 sampai ke 8,7 lah untuk leadernya ya. Tapi kalau untuk pesertanya, anggota kelompoknya gitu maksud saya, nilainya juga variatif nih. Ada yang 80, ada yang 70, yang tadi yang suka agak keluar-keluar dari rel gitu. Dirata-ratain aja ya, berarti 78 lah ya pesertanya. Berarti bisa saya simpulkan untuk mereka-mereka atau anak-anak yang belum bisa fokus, itu berarti mereka masih butuh lagi nih. Mereka Iya. masih di angka 50-60 ya. Sedangkan mereka-mereka yang sudah murid yang minimal sudah pinter, mereka bisa nih di posisi 80. Nah, berarti Iya. nanti kan di pertemuan berikutnya berarti harus bisa nih mencapai sama minimal kayak anak-anak yang sudah pinter seperti itu ya Bu Indri ya. Ya, kalau kemarin yang saya lihat pertemuan berikutnya kan besoknya saya ada diajar di kelas itu lagi ya. Sudah lebih enak daripada sebelum-sebelumnya gitu. Cuma balik lagi, kan nggak semua guru cara mengajarnya seperti yang kita lakukan gitu ya. Pas saya tanya, nyaman nggak belajar? Nyaman. Sampai anak-anak tuh nanya, ibu tuh gen apa ya Bu? Ibu gen Z ya gitu. Saya jadi, loh maksud saya kan bikin mereka nyaman. Kalau mereka nyaman, berarti kan apa yang mau saya sampaikan itu bisa diserap dengan baik gitu. Nyaman tapi bukan jadi terus bobo atau bisa semaunya gitu. Nah, saran dari saya sih palingan nggak cuma saya yang dapat dampak positif dari Budia, tapi semua teman-teman guru di 31 juga bisa mengikuti apa yang udah dijelasin sama Budia. Budia kan udah paparin nih ke semua teman-teman. Cuma kan ibu ambil samplingnya saya kemarin buat video. Semoga sih semua guru juga bisa menerapkan cara belajar yang menyenangkan, terus yang menitik beratkan kepada kemampuan karakter siswa gitu, baik kepemimpinan, kejujuran dan lain. Walaupun saya tahu berat Bu, tapi ya semoga semoga semua guru di 31 dan di sekolah lain mungkin ya bisa seperti guru-guru penggerak walaupun belum ikut CGP gitu Bu. Menurut Bu Indri, kira-kira kapan nih untuk berusaha mewujudkan tadi kelompok yang ideal nih? Karena ini masih semester 1 ya, semoga di semester berikutnya itu sudah tercapai ya, sebulan 2 bulan lagi. Karena kan udah mulai dapet nih apa ya, step-stepnya sebenarnya gini loh, belajar yang enak, yang baik, yang buat siswa itu supaya apa yang kita mau bisa tercapai. Selain tujuan pembelajaran tercapai, karakter siswa juga tercapai. Nah, saya kan baru mulai nih gitu kan, masih newbie. Nah, semoga setelah sebulan ini, tahun depan di semester awal itu mereka sudah bisa tanpa harus kitanya berisik gitu ya ibaratnya. Anak-anak sudah tahu sendiri ketika masuk, oh iya kan sama ibu bisa, kita nanti juga ada santainya, ada ice breakingnya. Jadi anak tuh nggak yang aduh belajar IPA ya gitu. Kadang kan anak suka takut gitu ya Bu ya. Itu sih, semoga tahun depan sudah terrealisasi dan seterusnya maunya segitu. Amin. Dan gak cuma kelas saya. Berarti butuh komitmennya Bu Indri ya, butuh komitmen Insya kuat Allah, ini saya buat bisa mewujudkan kelompok diskusi yang ideal nih. Amin, amin. Iya. Masih proses. Terima kasih, mantap banget Bu Indri. Pokoknya saya senang kemarin mengikuti Bu Indri mengajar. Saya juga pingin biar teman-teman yang lain juga bisa seperti Bu Indri juga. Next time masuk pas praktik Bu, jadi bantu. Boleh banget. Karena kan kalau praktik yang kemarin kan gerak, kebetulan sayanya masih cuti ya. Anak-anak nanya mau praktikum gimana ya, jadwal saya pasti bentrok sama Bu Dia. Pengen anak praktikum nggak pakai lab gitu, karena praktikumnya kan gaya dan gerak nih. Yang kemarin kan gerak dulu kan, sekarang gaya. Pengen tuh anak-anak bisa ngecek kecepatan sama percepatan, jadi lari di lapangan. Cuma kan kita balik lagi, lapangan itu milik bersama gitu kan. Butuh diskusi lagi, minta waktunya sama guru PJOK yang kelasnya juga banyak gitu. Benar. Akan seru kalau kita praktek di lapangan, tapi balik lagi kita nggak bisa sendirian. Itu kerjasama dari semua pihak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan saya ada waktu buat ikutan membantu lagi di jam ini.
Makasih banyak Bu Dia sudah meluangkan waktu melihat cara saya mengajar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kemarin masih bisa saya tambah lagi kemampuannya, dan Bu Dia juga sukses ke depan. Amin. Sukses buat kita berdua. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Dia dengan rekan sejawatnya Bu Indri ya. Iya, betul. Tadi dari obrolannya luar biasa ya. Saya amati ya dari praobservasi yang Bu Dia lakukan gitu kan. Terus observasi yang Ibu laksanakan di kelas ya. Iya. Yang membuat saya itu penasaran sekali gitu. Dengan jumlah tadi 36 ya, yang idealnya 32 itu 36, tapi Ibu sendiri saja. Tapi berjalan ya pada saat kegiatan diferensiasi ini kelompoknya. Dan memang itu adalah suatu kehebatan yang luar biasa. 36 Ada lagi Bu di kelas 7 lagi. Iya, alhamdulillah pas masuk itu di 7E. Kalau di kelas 7B Bu ada ABK-nya yang super aktif. 7B, 7C. Saya sih terserah Budi aja mau masuk kelas yang mana, kata saya materinya sama. Iya, mudah-mudahan sehat ya Bu, sehat. Kita juga tidak bisa menuntut anak itu harus sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya mereka harus paham semua gitu kan. Mereka bisa mengikuti saja sudah alhamdulillah ya. Karena dengan jumlah yang benar-benar padat gitu kan di kelas, terus juga dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Tentu diferensiasi ini menurut Ibu sendiri apakah menguntungkan siswa? Apakah diferensiasi ini tidak ideal? Menurut Ibu bagaimana Ibu? Kalau menurut saya diferensiasi itu bagus, apalagi kalau misalnya ada siswa ABK, udah pasti kita harus diferensiasi ke antara siswa yang PDBK sama yang normal gitu kan. Bahkan kalau perlu memang siswa yang PDBK-nya itu yang intelijensinya yang terganggu gitu ya, nggak mungkin saya kasih soal yang sama gitu kan. Makanya tadi saya bilang kebetulan masuk ke kelasnya bukan yang PDBK, tapi saya akan lebih ribet. Jujur emang agak ribet diferensiasi buat kita guru menyiapkan. Mau diferensiasi konten berarti kan saya harus siapkan konten yang berbeda. Kalau anaknya aktif berarti kan saya kasih materi yang mungkin dalam bentuk video, atau nggak mungkin kalau dia suruh duduk aja bisa gitu kan, mendengarkan saya nggak mungkin gitu kan. Jadi menguntungkan ya Bu. Berat memang buat guru, tapi alhamdulillahnya kan untuk murid. Apa yang kita berikan untuk murid. Kalau bisa mempermudah murid, walaupun agak bikin ribet guru sedikit, nggak apa-apa dong. Gitu menurut saya. Luar biasa ya Bu, kalau semua guru berpikiran seperti Ibu, akhirnya damai gitu ya. Karena tidak akan ada protes gitu ya. Ya, asalkan siswanya nggak tantrum aja, udah itu aja kuncinya. Iya, karena memang kalau di sekolah negeri itu kan dengan guru satu. Iya. Tapi bagaimana mendesain murid ini semua bisa tersampaikan ya kan, materi kita ya kan, kita sampaikan bagaimana, dan bagaimana juga supaya anak dengan jumlah yang banyak bisa ikut terlibat gitu kan. Iya. Tidak ada yang misalnya hanya yang bisa aja kita pilih, terus yang nggak bisa dengan bengong-bengong saja, nggak bisa begitu ya. Iya, harus menyeluruh, dan cuma TP-nya itu yang beda-beda. Iya. Capaian pembelajaran siswanya setiap siswa beda. Jadi yang dibedain tuh, kalau dulu kita coba bedain yang ABK ibaratnya ya Bu, yang hanya yang PDBK saja yang kita bedakan. Kalau sekarang bahkan anak yang normal sekalipun kita harus mulai bisa bedakan capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya si A, si B yang sesama siswa normal itu juga harus berbeda, karena kita harus lihat dari perkembangan anaknya itu tadi. Makanya tadi saya bilang kalau untuk ngasih nilai pasti saya nggak bisa satu, walaupun mereka tugasnya kelompok nih Bu, pasti saya kasih nilainya beda-beda. Leadernya pasti lebih bagus karena yang jadi leader itu kan sudah dipilih memang ya, anak yang bisa menuntun teman-temannya gitu. Kayaknya memang kalau untuk kurikulum merdeka ya, memang merdekanya maksudnya di sini kan merdeka untuk guru dan siswa cara ya. kita, ya, cara kita mengajar bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan anak. Iya, bukan bebas nggak usah belajar. Kadang suka itu Image-nya kan, mengartikan mentah-mentah merdekanya ibaratnya. iya, kurikulumnya disalahkan gitu kan. Padahal menurut mungkin kita sebagai pendidik ya,
Kalau yang namanya kurikulum itu kan sebuah alat ya. Bagaimana yang mendesain itu adalah guru di kelas itu mau seperti apa, gitu kan? Kita lebih kreativitas kita tuh di situ yang dituntut ya. Iya, Kita punya inovasi apa? Tidak hanya anak seperti zaman dulu mungkin hanya textbook ya kan, halaman sekian ini gitu kan, bikin anak bete. Kita punya setiap hari itu beraneka ragam kreasi-kreasi kita, gitu kan. Agar anak benar-benar merdeka, kita juga pastinya lebih enjoy ya kan. Walaupun ada yang memang sebagian orang mindsetnya kan kalau begitu seperti main-main atau orang tua murid. Nah, orang tua murid kan pandangannya kurikulum merdeka itu main-main nih, kurikulum yang main-main gitu kan. Itu kalau misalnya ada pendapat orang tua seperti itu, bagaimana menurut ibu nih? Kalau misalnya ada orang tua murid berpendapat, ada nggak gitu Kurikulumnya berubah-ubah, jadi anggapnya main-main. Mereka tuh kurikulum tuh banyak mainnya atau banyakkan prakteknya. Ada orang tua yang tidak sepaham seperti itu, bagaimana menurut ibu? Ide dulu atau saya? Ya boleh Budia dulu sebagai CGP-nya. Kalau menurut saya ya wajar kalau orang tua berpendapat seperti itu, Bu, karena kan mereka kan tidak dapat pelatihannya yang jelaskan itu. Mereka istilahnya apa inti dari kurikulum merdeka kan mungkin belum sampai ke beliau orang tua itu. Ya mungkin waktu sosialisasi nggak mau hadir, hanya pas KJP aja. Betul. Ini jatuh sembung ya. Nyambung. Iya. Yang ada protes gitu ya. Kalau menurut ibu ini bagaimana, Bu? Setiap kita perubahan kurikulum itu bukan baru yang pertama ya, Bu ya. Saya baru tahunya cuma dari tahun 94 atau 9 berapa ya, Bu ya. Terus kesini awal-awal, aduh pusing juga ya, kurtilas diperbarui lagi gitu kan ya. Ini apa sih maksudnya? Saya sendiri sebagai pendidik sempat yang agak bete gitu kan. Gimana siswa, gimana lagi orang tuanya yang kenapa sih diganti-ganti? Setelah saya amati, sebenarnya apa yang kita sampaikan sebagai guru tuh nggak ada yang berubah. Kecuali memang ada sebuah penelitian baru yang perlu kita sampaikan, kayak virus baru. Kalau di IPA kan mungkin ada, oh ini ada virus COVID nih, bagaimana penanganannya kan kayak gitu kan. Untuk materi yang lainnya kan semua nggak ada yang berubah. Ternyata maksud perubahan kurikulum itu mau menyesuaikan dengan zaman gitu kan ya. Oh zaman yang kemarin itu yang masih kaku lah, kolot apa-apa dari buku, sedangkan sekarang udah teknologi maju, anak-anak bahkan bisa lebih tahu daripada kita gitu kan. Sebelum kita jelasin bahkan mereka udah lebih duluan tahu, atau mungkin mereka pertanyaannya lebih dari yang ada di buku. Kadang kita juga harus menambah wawasan kita sendiri. Jadi menurut saya sih kurikulum itu memang benar berubah, tapi mungkin kalimatnya aja kali ya, kayak susunannya itu nggak perlu ikutan berubah. Kayak contoh KKTP, KKN, intinya misalnya sama aja, itu nggak perlu diubah. Nama kurikulumnya juga nggak perlu menurut saya, kayak kurtilas, Umer dan lain-lain. Intinya kasih tahu aja, oh kita itu sekarang kurikulum yang sekarang ingin menitik beratkan kepada karakter siswa. Karakter yang perlu dikembangkan adalah ini, karakter P5. Silakan disampaikan, tapi nggak perlu sekarang Umer ya nak, beda gini. Padahal yang dipelajari itu aja. Jadi mindset di orang awam, mungkin kalau kita guru dapat pelatihannya ya, ini kurikulum yang baru begini, yuk kita pelatihan Umer. Orang tua murid nggak akan dapat itu, dan nggak semua guru itu bisa, atau mungkin kita bisa, tapi mungkin kita nggak punya waktu untuk menyampaikan. Ini loh Bu, bedanya kurikulum kemarin sama sekarang. Orang tua pasti dengarnya cuma, sama aja, ada KKM-nya juga kan, tetap aja kan anak saya nilainya nggak boleh di bawah segini, tetap aja dia harus mencapai target ini. Iya, tetap mencapai, tapi tidak dipaksakan harus sekarang. Bisa agak mundur kalau mungkin dia belum sekarang, step by step. Kalau dulu kan kayak gondongan, dia harus bisa nih sekarang. Kalau yang sekarang kan Kumer enggak gitu. Sebenarnya kurikulum yang berubah itu memudahkan kepada siswa dan kepada orang tua. Cuma itu yang miss-nya, yang nggak tersampaikan dari kementerian. Yang ini loh, menteri itu bukannya mau ngubah kurikulum buat ngeribetin guru, bukan buat bingungin orang tua murid, tapi untuk membantu proses belajar lebih mudah, dan orang tua itu punya anaknya tidak terlalu merasa dituntut. Anak-anak kan suka males ya diajak belajar dengerin gitu tadi ibu bilang. Jadi sekarang dibikinnya seolah-olah bermain, padahal dalam permainan itu ada sisipan-sisipan pembelajarannya, ada juga pengisipan karakter. Iya, pembelajaran bermakna. Udah dari dulu kan ya itu belajar bermakna dari Ausubel ya kalau nggak salah. Nah cuma kan balik lagi, orang tua itu
tidak mengikuti perkembangan kurikulum. Jadi wajar kalau yang tersampaikan mindsetnya orang tua itu negatif dengan ganti-ganti kurikulum. Ya memang yang namanya perkembangan zaman itu kurikulum juga dinamis ya. Nggak usah kurikulum, Bu. Harus berubah, semuanya Iya. harus berubah dan kita harus mengikuti gitu kan. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, berarti kita tidak mengikuti eranya juga di tahunnya gitu. Iya. Maka misalnya back to basic gitu kan. Atau contoh realnya aja misalnya kepala sekolah lah ya. Kepala sekolah itu kan harus punya inovasi baru ya. Nggak Betul. mungkin dia boleh melanjutkan yang lama, tapi kan tetap ada inovasi dari dia itu apa gitu kan. Ya kita mungkin sebagai pendidik ya harapannya dengan berganti kurikulum tapi yang sudah baik tinggal ditambahkan ya, ditambahkan yang lebih baik, dan penguatannya tentunya memang pembiasaan karakter anak, ada kerjasama orang tua. Selama ini kan orang tua kan dianggapnya sekolah itu daycare ya kan, penitipan atau terima rapor udah pasti naik kok, padahal itu menurut dia menjelekan istilahnya kebijakan-kebijakan, padahal dia sendiri begitu pasti yang namanya ada kurikulum baru nantinya kan harus ada pimpinan itu sosialisasi ya, misalnya kelas rendah dulu gitu kan, yang diadakan kelas rendah dulu orang tua muridnya ya, dan itu pun juga harus ada daftar hadir yang memang wajib ya, wajib ditekankan orang tua murid. Kalau misalnya yang kerja, bagaimana orang tua murid yang kerja itu diusahakan harinya kalau bisa jangan jam kerja untuk pertemuan, bisa sosialisasi itu di hari Sabtu ya, hari libur orang tua, itu harus memang ekstra waktu kita gitu, jadi tersampaikan. Adapun di hari libur dia nggak datang juga, ya itu sih urusan dia ya kan, dia nggak bisa, itu dia nggak tahu, nanti tidak memahami perubahan-perubahan kurikulum. Jadi kita yang namanya setiap manusia itu harus punya inovasi. Kita sebagai pimpinan, sebagai pendidik, pada dasarnya kita itu adalah kodratnya kita adalah seorang pemimpin semuanya. Kita pemimpin untuk kita di rumah ya, anak kita pemimpin juga untuk murid kita di kelas ya. Betul. Apalagi kepala sekolah berarti pemimpin untuk keseluruhan di satuan pendidikan. Jadi bagaimana perubahan-perubahan itu nanti bisa kita terima, dan tentunya kita juga punya inovasi bagaimana untuk menyampaikan ke orang tua murid itu seperti apa. Jangan sampai hanya guru yang paham ya kan, hanya sebagian yang paham. Kalau bisa sosialisasi itu kalau di kelas SMP SMA itu tingkatannya ya, bukan hanya orang tua. Jadi ada sosialisasi terjadwal murid juga. Jadi anak SMP tahu, oh penekanannya sekarang itu adalah pembiasaan karakter misalnya. Nah itu penting banget. Jadi anak murid juga tahu. Jangan mamanya udah dikasih tahu nih ilmunya nih, udah paham. Ada yang orang tua cuek, belum tentu nyampein anaknya di rumah. Apalagi sekarang banyak diskusinya melalui HP ya. Jadi dia anak di samping aja sudah cuek, ya kan? Lebih baik sama-sama megang HP kanan kiri gitu kan? Seperti itu. Baik itu saja diskusi kita. Dan alhamdulillah salut saya untuk dia ya, sudah di akhir ya Bu ya, pendampingan ke-6 ya. Sehat selalu untuk dia, sukses dia dan keluarga. Tentunya juga Ibu sebagai rekan sejawat, kedepannya harapannya sudah ada Pombel, nanti berbagi praktik baik, pembelajaran diferensiasi, bisa kolaborasi. Ibu sudah mendapatkan ilmunya dari Bu Dia, dan sama-sama untuk mengisi komunitas praktisi ini. Oke, baik itu saja Bu Dia. Demikianlah tadi diskusi pasca observasi dengan saya Diana Asmani, pengajar praktik saya Ibu Harmini MPD, dan rekan sejawat saya Ibu Indri Ilyas Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu monggo di yang